Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Santri. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau ikut berpartisipasi dan juga sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan presentasi hari ini. Baik teman-teman, presentasi ini merupakan tugas pemenuhan sebagai tugas akhir saya dalam memenuhi ujian akhir atau ujian UAS mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Baik teman-teman, ada baiknya sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Santri, NIM 19.24293. Ini merupakan mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi kelas C. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara hukum dan demokrasi. Baik teman-teman, saya izin untuk memulai presentasinya ya. Negara hukum. Nah, di sini ada 3 pendapat dari para ahli mengenai apa sih itu negara hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada negara-negara. Nah, sedangkan menurut Ahamid S. At-Tamimi dalam mengutip Purkasnya mengatakan bahwa negara hukum atau Rechtsstaat secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan bahwa kekuasaan hukum. Kemudian ada pula pendapat dari Soediman Kartohadiprodjo. Nah, dia berpendapat sama dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, di mana dia mengartikan negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalam dijamin sebaiknya oleh hukum. Sehingga teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwasannya negara hukum merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian lanjut, adapun konsep negara hukum menurut Aristoteles. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil. Sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Dan secara filosofis ditegaskan bahwa cabang-cabang pengetahuan lainnya, politik harus mempertimbangkan, bukan hanya yang utama dan khususnya demokrasi dan oligarki. Politik juga harus mempertimbangkan, jangan hanya mempertimbangkan konstitusi-konstitusi, tetapi juga hukum dan hukum. Dan hubungan yang tepat antara hukum-hukum dengan konstitusi-konstitusi. Pertanyaan tersebut mengikat bahwa konstitusi sebagai norma yang mesti menjadi dasar pembentukan norma lainnya, dan tidak boleh ada norma yang melebihi demikian pada bahwa semua norma mesti dapat diuji dengan norma yang lebih tinggi. Kemudian adapun prinsip-prinsip negara hukum. Nah, teman-teman, prinsip-prinsip negara hukum di sini ada 5 poin. Poin yang pertama, asas legalitas. Nah, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negaranya dari tindakan pemerintah yang semena-mena, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal. Kemudian, poin yang kedua, adanya perlindungan hak asasi manusia.
Poin yang ketiga, pemerintah terikat dengan hukum. Poin yang keempat, monopoli paksaan pemerintahan untuk menjamin penegakan hukum, di mana hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum tersebut dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang untuk melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas dari pemerintah. Kemudian poin yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Kemudian teman-teman, adapun pengertian dan historis hukum dan demokrasi. Menurut Aristoteles, bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Kemudian adapun pendapat dari Abraham Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwasannya demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembutuhan hukum. Kita beralih kepada historis. Nah, secara historis, gagasan tentang konsep negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Paradigma negara hukum terlahir sejak zaman Yunani kuno, di mana Plato memiliki gagasan bahwa negara harus berdasarkan peraturan yang dibuat rakyat. Gagasan tersebut lahir karena di zaman Yunani kuno. Tatkala Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh seseorang yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila kehormatan. Pada intinya, gagasan negara hukum yang dimaknai oleh Plato bahwa negara harus berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Perlu teman-teman tahu, Indonesia sejak dipromosikan, Indonesia sejak diproklamirkan telah menganut paham negara hukum demokratis. Negara hukum demokratis itu salah satunya terdapat pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk melindungi warganya dalam mewujudkan negara kesejahteraan berupa mengurangi dan mengentaskan segala bentuk kemiskinan. Adapun kultur dan prinsip demokrasi. Nah, kultur demokrasi memiliki 7 poin. Poin yang pertama, menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Poin yang kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai. Poin yang ketiga, pergantian penguasa secara teratur. Poin yang keempat, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Poin yang kelima, menegakkan keadilan. Poin yang keenam, memajukan impact, dan poin yang ketujuh, pengakuan dan penghormatan terhadap bangsa. Baik teman-teman, kita merujuk pada prinsip demokrasi. Pada poin pertama, prinsip ini menyebutkan bahwasannya pembagian kekuasaan. Nah, di mana pembagian kekuasaan secara horizontal itu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Kemudian kita melompat kepada poin yang kedua, sistem konstitusional. Nah, sistem konstitusional itu merupakan suatu sistem pemerintah
di mana kekuasaan pemerintah didasarkan kepada undang-undang atau hukum dasar negara. Pada poin ketiga, pemerintah mayoritas. Nah, pemerintah mayoritas adalah pemerintah yang dibentuk oleh sebuah partai pemerintah yang memiliki mayoritas kursi di legislatif atau parlementer dalam sistem parlementer. Kemudian poin yang keempat, pemilu bebas. Nah, pemilu bebas yang berarti pemilihan harus memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau rahasia. Berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Lanjut pada poin yang kelima, parpol berfungsi. Nah, parpol berfungsi, partai politik adalah organisasi yang mengkoordinasikan calon bersaing yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan negara tertentu. Anggota partai umum memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Lanjut pada poin yang keenam, pers yang bebas, di mana kebebasan pers dalam bahasa Inggris yang disebutkan freedom of the press adalah hak yang diberikan oleh konstitusi atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti penyebar luasan, pencetakan, dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam materi lainnya tanpa adanya campuran. Poin yang keenam, adanya perlindungan hak asasi manusia. Poin yang kedelapan, peradilan yang bebas, di mana peradilan yang bebas merupakan peradilan yang tidak memihak tanpa ada campur tangan dari badan kedaulatan negara lain atau tidak ada tekanan dari pihak lain. Nah, ataupun orang-orang yang bekerja di dalam badan peradilan tersebut tidak mudah untuk dipengaruhi untuk membolak-balik fakta yang ada untuk pihak tertentu, bukan badan peradilan. Kemudian lanjut, ada pun macam-macam demokrasi. Nah, teman-teman perlu diketahui, demokrasi ini memiliki dua macam. Ada demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung ini merupakan demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, di mana penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayah yang luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Lanjut, adapun prinsip negara hukum dan demokrasi. Terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah. Sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Lanjut pada unsur-unsur yang harus terkandung dalam negara hukum demokrasi. Unsur-unsur yang harus terkandung dalam negara hukum dan demokrasi di sini ada 7. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pengguna kekuasaan didasarkan atas hukum yang berlaku. Poin yang keempat, adanya lembaga perwakilan rakyat. Poin yang kelima, terbukanya ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah. Poin yang keenam, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana terakhir. Poin yang ketujuh, adanya peradilan administrasi yang bebas dan berfungsi untuk mengawasi penggunaan kekuasaan negara. Baik, kita merujuk pada
kesimpulan, demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintah negara. Kedua konsep tersebut saling berkaitan satu sama lain. Di mana konsep ini tidak dapat dipisahkan karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi lain, negara hukum memberikan patokan bahwa pemerintah dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi hukum. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya selama saya memaparkan materi presentasi hari ini. Mungkin dari teman-teman yang merasa belum paham atau merasa masih ada yang kurang jelas, saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya, saya membuka sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sandri atas pemaparannya sangat bagus. Tapi ada yang ingin saya tanyakan, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nando Khalid Saputra. Ya, tadi kan saya mendengarkan penjelasan dari Mbak Sandri tentang prinsip-prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi. Nah, jadi yang menjadi dasar ataupun pokok-pokok dari demokrasi yang ada di negara kita itu seperti apa ya, Mbak? Nah, tolong dijelaskan, Mbak. Terima kasih. Baik, Mas Nando. Jadi pokok-pokok demokrasi Indonesia yang saya ketahui ada 10 pokok. Nah, poin yang pertama itu mengedepankan musyawarah atau mufakat. Poin yang kedua, mengedepankan kepentingan umum. Poin yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Poin yang keempat, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. Nah, poin yang kelima berdasarkan hukum. Poin yang keenam, pemerintah berdasarkan konstitusi. Poin yang ketujuh, kepala negara atas nama rakyat, legitimasi rakyat. Poin ke-8, mengakui hak dan kewajiban atau hak asasi. Poin yang ke-9, memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. Poin yang ke-10, menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Baik, Mas Nando, sepengetahuan saya ada 10 pokok itu, yang 10 pokok demokrasi itu yang ada di Indonesia saat ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Sandri untuk jawabannya. Saya rasa cukup dan cukup memuaskan juga untuk saya mengerti. Baik, sekali lagi terima kasih untuk jawabannya Mbak Sandri. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan, kritik, atau saran? Saya sangat menghargai teman-teman jika teman-teman ingin mau bertanya atau menyampaikan kritik dan sarannya. Baik, Mbak Ainun, apakah Mbak Ainun ingin bertanya? Oke, terima kasih pada Mbak Sandri. Sebelumnya saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Safitri. Saya ingin bertanya, nah apa saja sih ciri-ciri demokrasi itu? Mohon tanggapannya ya, terima kasih. Baik Mbak Ainun, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk bertanya, sehingga sangat terlihat jelas bahwasanya dari penyampaian saya dari awal sampai terakhir tadi disimak baik oleh Mbak Ainun. Baik Mbak Ainun, untuk ciri-ciri demokrasi yang saya ketahui itu ada 5 poin. Nah, poin yang pertama itu persamaan di depan hukum. Adanya persamaan politik, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Nah, poin yang kedua, perlindungan hukum. Nah, adanya perlindungan hukum warga negara dan tidak akan sewenang-wenang penguasa, sehingga adanya perlindungan hukum ini, penguasa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan. Poin yang ketiga, pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
di mana pemerintah demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum. Poin yang keempat, adanya penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam kehidupan negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama, dan konsekuensi. Dan konsensus. Baik, Mbak Inun, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali. Terima kasih kepada Mbak Santi yang sudah menjawab pertanyaan saya dan cukup jelas. Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan, kritikan, atau saran yang ingin teman-teman sampaikan pada kesempatan ini? Dari saya sudah cukup, Mbak. Bagaimana Mbak Ainun? Apakah masih ada pertanyaan? Dari saya juga sudah cukup. Baik teman-teman, saya rasa presentasi kita cukup sampai di sini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi saya. Saya sangat menghargai apa yang telah teman-teman berikan pada hari ini. Intinya saya sangat berterima kasih teman-teman sudah mau berpartisipasi, sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan presentasi ini. Mungkin ada kata ataupun ucapan saya yang mungkin menyinggung atau menyinggung perasaan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf apabila ada kekurangan dalam dari sisi penyampaian atau dari sisi materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Nando dan Mbak Ainun yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Mbak. Terima kasih ya Mas Nando dan Mbak Ainun. Sama-sama.